masuk melalui media-media itu. Selanjutnya adik-adik semua, ini saya makin terbakar dengan semangat adik-adik ini, para mahasiswa. Ya adik, omong tentang pasal-pasal tadi itu, kira-kira pasal-pasal apa saja yang menjadi kelemahan dalam undang-undang ini sehingga adik-adik mereka mau menggugat? Terima kasih. Jadi begini, untuk pasal-pasal yang ada, itu banyak yang kemudian mengatakan bahwa kami termakan dengan hoax. Ada beberapa poin itu yang kemudian membuat kami untuk bergerak, tetapi pada dasarnya tidak. Nah, untuk pasal-pasal yang ini, yang sesuai dengan draft yang beredar, itu mulai dari yang 905 halaman, kemudian 1028 halaman, kemudian berapa 1035 halaman, itu ada beberapa pasal di dalam yang kemudian kontroversial. Misalnya itu tentang pesangon. Kalau kita pesangon, kita bandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003, itu di situ memuat, kita hitung semua itu ada 32 bulan. Tetapi kemudian di dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang ketenagakerjaan di bab 4 itu kemudian dikurangi menjadi 25 bulan. Itu salah satunya. Belum lagi tentang Undang-Undang Minerba. Nah, itu yang kemudian ada beberapa pasal di dalam yang kemudian kontroversi. Sedikit saja. Seperti tadi bahwa misalnya yang kita diskusikan saat ini terkait dengan undang-undang cilaka. Undang-undang cilaka ini yang kemudian banyak pasal-pasal yang kontroversi tentunya. Nah, yang menjadi salah satu permasalahan, saya tidak akan membahas satu persatu pasalnya, tapi menjadi permasalahannya begini, bahwa kemarin juga Menko Polhuk Mahfud MD menyatakan bahwa ini ketika Omnibus Law ini yang kemudian menyederhanakan beberapa undang-undang dalam satu Omnibus Law ini, itu sehingga kemudian tidak adanya tumpang tindih undang-undang. Tapi kemudian pernyataan berikutnya adalah undang-undang ketenagakerjaan yang di bawahnya, yang sudah kita ambil sebagian untuk masuk, kita ambil untuk masuk di Omnibus Law ini, tetap berlaku gitu. Nah, jadi kita tahu bahwa dalam proses peradilan kita di Indonesia ini, tentunya hakim itu nyaris dalam mengambil keputusan nyaris sampai kepada bebas gitu. Nah, ketika ada banyak tumpang tindih aturan ini, yang kemudian sama disampaikan ketua Sekjen GMNI tadi, bahwa tidak adanya kepastian hukum. Kenapa? Kalau di sini tidak bisa, maka ada celah di sini. Kalau di Omnibus Law ini tidak bisa, maka di Undang-Undang Ketenagakerjaan masih ada. Ini kan mubazir dalam penafsiran undang-undang, dalam apalagi sampai kita sahkan kemarin. Toh, ketika kita baca juga dalam berbagai undang-undang, ini masih perlu pengkajian yang lebih dalam oleh DPR tentunya sebelum mengesahkan ini. Karena kami yakini benar bahwa setelah kami melihat ada begitu banyaknya yang undang-undang ini tumpang tindih, tidak lagi sederhana seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah atau diharapkan oleh Jokowi pada saat pidatonya. Mungkin sementara itu dulu, nanti kita akan lanjut. Oh iya. Jadi ini supaya kemudian jangan sampai bahwa pembahasan teman-teman pemuda itu hanya berkutat pada soal klaster ketenagakerjaan, bahwa Omnibus Law itu terakomodir 11 klaster. Dan tentu bahwa yang pertama, ketika Jokowi berpidato dan mengkumandangkan tentang satu programnya itu adalah Omnibus Law, itu semangatnya atau spiritnya itu tentang penyederhanaan regulasi dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini justru klaster misalkan terjadi pasal-pasal yang memberikan ruang kebebasan kepada investasi asing untuk masuk dan menggerogoti sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian ini keluar dari filosofi berbangsa dan bernegara soal trisakti dari Pancasila itu sendiri, yaitu berdiri di kaki sendiri atau berdikari di bidang ekonomi. Bagaimana kita mau merdeka, bagaimana kita mau berdikari di bidang ekonomi kalau hanya pasal atau undang-undang yang kemudian menjadi legitimasi hukum kita memberikan ruang kepada investasi asingnya. Misalkan kita baca soal klaster tentang pertanian ya.
klaster tentang pertanian di pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu menyatakan bahwa pemerintah tidak lagi, ini secara gambar umum, pemerintah tidak lagi kemudian mengakomodir kepentingan produk hasil pertanian petani kita sendiri untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Nah, ini artinya bahwa apalagi kalau misalkan kita ketahui bahwa di balik pasal tersebut itu diakomodir oleh Lembaga Perdagangan Dunia atau WTO. Itu hasil dugaan kita, jangan sampai ini diakomodir untuk membangun sistem ekonomi ekonomi bebas. Nah, sehingga menurut kami pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 itu juga salah satu pasal yang memberikan investasi asing untuk masuk dan kemudian mengkapitalisasi produk-produk pertanian. Dan lain hal, misalkan saya bacakan saja pasal-pasal yang kontroversial ya. Itu juga ada pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 pasal 13 itu tentang peternakan dan kesehatan. Lalu kemudian di pasal 95 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2011 tentang perkebunan. Lalu kemudian pasal 37, pasal 38, pasal 74 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Lalu kemudian pasal 47 ayat 7, pasal 47 ayat 7 dan ayat 8 serta pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pertambangan minerba dan batu bara. Itu yang menurut kami menjadi pasal kontroversial. Kalau misalkan saya bacakan mungkin nanti panjang. Oke, terima kasih.